seorang ulama namanya Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi. Dia ini adalah ulama tasawuf dan punya keistimewaan dari masa kecilnya. Bapaknya ini orang Kristen. Bapaknya Ma'ruf Al-Karhi ini adalah orang Kristen, ibunya orang Kristen. Karena bapak ibunya orang Kristen, otomatis doktrin yang didoktrinkan kepada anaknya ya ajaran Kristen. Dimasukkanlah dia ke satu sekolah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hatinya semenjak beliau kecil, sehingga apa yang diajarkan oleh pendeta pada waktu itu ditolak terkait dengan Trinitas. Jadi pengakuan bahwa Tuhan itu terdiri daripada 3 unsur dengan kepribadian masing-masing. Itu Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, dengan kepribadian masing-masing. Tetapi beliau, Imam Ma'ruf Al-Karhi ini menolak dari dalam hati. Bagaimana mungkin dikatakan Tuhan yang Maha Esa, tapi kok terdiri dari 3 unsur dan masing-masing dengan kepribadiannya, kepribadian anak, kepribadian bapak, kepribadian ibu. Ini tidak masuk akal. Maka dilawan gurunya. Gurunya terima, namanya guru sekolah, anak kecil kok melawan, tidak terima, dipukuli, sampai akhirnya diusir dari sekolah. Dipanggil bapak, ini anakmu melawan sekolah, diajarkan tentang Trinitas, tapi dia tidak terima. Sudah dihukum, lalu diperintahkan untuk diambil. Tatkala diambil, sudah pulang ke rumahnya, maka beliau itu akhirnya pergi dari rumahnya, minggat dari rumahnya. Nah, setelah anaknya pergi, ya tentu ibunya, bapaknya itu merasa kasihan, tapi mendapat satu pelajaran besar. Abahnya mengatakan, besok kalau Ma'ruf Al-Karhi ini pulang, apapun yang dia yakini, aku akan ikut dengan keyakinannya dia. Apapun yang dia yakini, aku ikut dengan keyakinannya dia. Banyak beliau banyak belajar kepada tokoh-tokoh sufi, ulama-ulama besar, ketemu dengan ulama-ulama besar, banyak menimba ilmu dari mereka itu. Akhirnya pulang dengan membawa kalimat tauhid, syahadat bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi, beragama Islam. Jadi mu'alaf dari kecil sudah mu'alaf. Nah, karena keilmuannya begitu luas, dari sebab guru-gurunya yang begitu banyak, beliau menimba ilmu dari mereka, jadi ulama besar. Beliau pun banyak punya murid-murid. Di antara muridnya namanya Ibrahim. Nama muridnya adalah Ibrahim. Jadi beliau bercerita, muridnya ini bercerita, satu waktu kami duduk-duduk di pinggiran sungai di Baghdad, di Dejlah, di pinggiran sungai, bersama gurunya Imam Ma'ruf Al-Karhi. Idmarra bina qaumun ahdatsun fi zawraqin. Tatkala kami duduk-duduk, kok lewat ada anak muda dengan beberapa kawan-kawannya yang beribun biduf wa yashrabun wa yarqun. Dia mukul-mukul kendang gitu, sambil dia minum minuman keras, sambil dia bercanda-canda gitu, terang-terangan itu. Karena melihat pelanggaran terang-terangan di depan mukanya, maka ini murid tidak terima, mendapatkan pembelajaran yang baik selama ini, melihat kemungkaran ini tidak diterima sama si murid itu. Lalu berkata kepada gurunya, "Ama tarahum kaifa ya'sunallah mujahirin." Wahai guru, apa kau tidak melihat ini orang-orang? Bagaimana dia bermaksud pada Allah terang-terangan bermaksiat? Apa engkau tidak tegur saja? Atau kalau engkau tidak tegur, doakan jelek, Allah alaihim,
doa yang jelek supaya dia segera celaka, segera disiksa. Kok terang-terangan begini bermaksiat? Rupanya beliau ini karena melihat kenyataannya seperti itu, ya segera mengambil sikap. Apa sikapnya? Ya beliau berdoa. Memang saya katakan ada dakwah itu dengan cara yang lembut, bahkan tidak tampak ya, dakwah rahasia tidak tampak, cuman masuk saja sudah dakwah. Doanya begini, Ilahi kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau buat senang dia di dunia maupun akhirat. Ya memukul kendang, berhasil terang-terangan dia mabuk-mabukan seperti itu, senang dia di dunia. Fafarrihum fil akhirah, maka berikan dia kesenangan di akhirat. Ketika gurunya berdoa begitu, muridnya ini kaget. Wahai guru, aku berharap engkau mendoakan yang jelek. Kenapa engkau doakan dia senang di akhirat? Sudah di dunia suka mabuk, di akhirat didoakan senang. Aku berharap bukan itu yang engkau doakan. Kata gurunya, ya sudah, engkau jangan berprasangka buruk dulu. Engkau jangan berprasangka buruk dulu. Ketahuilah bahwa idza farrahum fil akhirah taba alaihim. Kalau nantinya doaku dikabulkan dan Allah menjadikan dia senang di akhirat, artinya Allah kasih dia bertobat. Karena untuk dapat kesenangan di akhirat itu harus bertobat dulu. Maka maksud daripada doaku ini adalah semoga Allah kasih kesempatan dia bertobat, kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah, nanti di akhirat dikasih senang pada Allah. Tidak mungkin orang maksiat mati dalam keadaan maksiat kemudian senang di akhirat, kan? Tidak begitu jalur sistemnya Allah di dalam menentukan hukum kepada makhluk. Kalau di dunia dia jadi orang baik, jadi orang taat, bertobat, di akhirat senang, kan begitu. Maka maksudku mendoakan supaya diberikan kesenangan di akhirat, artinya Allah buka pintu taubat kepada dirinya. Itu yang aku maksudkan. Akhirnya muridnya ini menerima. Oh kalau begitu ya sudah, nerima jadi. Dan doanya seorang wali ya tidak tanggung-tanggung kan. Doanya seorang wali yang dikabulkan oleh Allah. Terbukalah hatinya orang. Ketika pada kisah yang lebih luas, ketika Imam Ma'ruf Al-Karhi ini pergi tiba-tiba dikejar sama rombongan anak-anak yang mabuk itu. Dikejar. Tatkala dikejar, muridnya berpikir, hai guru, tadi dia terang-terangan mabuk, nah sekarang mungkin dari mabuknya itu dia teler, dia mau berbuat yang tidak baik kepada kita. Siap-siap saja. Kata gurunya, sudah tenang, gak usah suudzon dulu. Jangan suudzon dulu, kecuali kalau dia mukul kamu, silakan kamu membela diri. Ya tenang dulu, barangkali ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jalan untuk dirinya. Rupanya datang kepada Syekh Ma'ruf, nangis di depannya, tiba-tiba nangis. Saya minta maaf, saya sudah mabuk di depan Anda. Anda ini orang mulia, tidak pantas saya seperti ini. Tolong bimbing saya, tolong ajarkan agama kepada saya, tolong arahkan saya kepada jalan yang benar. Tiba-tiba berubah. Doanya spontan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sampai lama-lama. Allahumma farrihum, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau kasih dia kesenangan mabuk-mabukan di dunia, kasih kesenangan juga di akhirat. Rupanya Allah kabulkan doanya. Taubat orang. Saat itu juga. Ini kan doanya wali ya. Doanya wali. Memang ada kelas-kelasnya sekali lagi. Tapi jika semua orang mengambil jalan ini, tentu dunia tidak akan seimbang, karena Allah jadikan selalu berpasangan. Ada yang baik, ada yang buruk. Cara pun begitu. Cara berdakwah itu ada cara yang keras, ada cara lembut, ada cara yang tegas, ada cara
Jadi memang ini menjadi sunnatullah. Dan banyak ulama-ulama yang dia dekat kepada Allah, dia berdakwah dengan cara ini. Tapi tidak sedikit juga ulama-ulama yang mereka melihat zahirnya. Ketika zahirnya pelanggaran, ya dihukumi secara syariat. Karena memang manusia itu harus diingatkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.